Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tasya Rizhina, NIM 12208193081 dari program studi Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Berikut ini videonya. Untuk bisa melakukan pertumbuhan, di dalam tubuh tumbuhan terdapat jaringan. Ada dua macam jaringan, yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa. Jaringan muda pada tumbuhan disebut jaringan meristem. Ciri khas jaringan ini, selnya masih aktif membelah atau bersifat embrional. Dengan kemampuan membelahnya, tanaman dapat tumbuh tinggi dan besar. Umumnya, jaringan meristem terletak di ujung-ujung, baik ujung akar maupun ujung batang. Tapi ada juga loh meristem yang terletak di ruas-ruas batang dan bagian kambium batang. Nah, berdasarkan jaringan meristem terbagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal yang terletak di ujung atau pucuk, meristem interkalar terletak di ruas batang, dan meristem interlateral yang ada di kambium. Meristem apikal dan meristem interkalar yang dapat menyebabkan pertumbuhan meninggi atau disebut pertumbuhan primer, sedangkan meristem lateral yang dapat menyebabkan pertumbuhan melebar atau pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, ada jaringan dewasa yang terdapat pada tumbuhan. Disebut dewasa karena selnya sudah tidak membelah lagi seperti halnya jaringan meristem, karena sudah terjadi diferensiasi atau pertumbuhan bentuk. Jenis-jenis jaringan dewasa antara lain epidermis, parenkim, penyongkong, penyangkut, dan jaringan gabus. Epidermis. Cirinya memiliki sel yang rapat tanpa ruang antar sel, biasanya hanya selapis sel dan tidak berkloroplast. Epidermis disebut juga jaringan pelindung karena tugasnya memang melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Pada tumbuhan, epidermis termodifikasi membentuk stomata atau mulut daun, kutikula atau lapisan lilin, trikoma atau rambut-rambut, spina atau duri, dan masih banyak lagi modifikasi epidermis yang lain. Parenkim. Jaringan ini dikenal sebagai jaringan dasar karena pasti ada di saluran organ tumbuhan. Ciri khas jaringan ini memiliki ruang antar sel dan berbentuk segi 6. Fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, tempat fotosintesis, dan bisa juga menyimpan air dan udara. Pada daun, jaringan parenkim dikenal dengan nama mesofil. Ada dua jenis mesofil pada daun, yaitu jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim spons. Keduanya sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan pada batang dan akar, jaringan parenkim diberi nama parenkim cortex dan parenkim empulur. Tugasnya sama-sama menyimpan cadangan makanan. Penyongkong atau penguat. Sesuai dengan namanya, jaringan ini berperan untuk menyongkong dan memperkuat berdirinya tanaman. Terdapat dua jenis jaringan penyongkong pada tumbuhan, yaitu koenkim dan sklerenkim. Perbedaannya, koenkim hanya mengalami penebalan sebagian, biasanya hanya di bagian sudut-sudut selnya saja, dan termasuk sel hidup karena sebagian besar tersusun oleh zat selulosa. Sedangkan jaringan sklerenkim mengalami penebalan total dan tersusun oleh sel mati atau banyak mengandung zat lignin. Kalau ditanya, mana yang paling kuat? Ya pasti sklerenkim dong, kan penebalannya total. Jaringan pengangkut. Pada tumbuhan ada dua jenis jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral atau mengangkut zat-zat hara dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Xilem dikenal juga dengan nama pembuluh kayu, sedangkan floem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun seluruh tubuh tumbuhan. Floem dikenal juga dengan nama pembuluh tapis. Jadi, arah aliran
aliran xilem dan floem yang saling berlawanan. Kalau xilem arahnya ke atas, sedangkan floem arahnya ke bawah. Satu lagi, jaringan gabus. Jaringan gabus berfungsi menghentikan epidermis pada saat tumbuh-tumbuhan semakin tua. Fungsinya sama seperti epidermis, yaitu pelindung dari kerusakan mekanik. Nama-nama jaringan pada tumbuhan yang nantinya jaringan-jaringan tersebut saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu pada tiap-tiap organ tumbuhan. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya terletak di dalam tanah. Akar memiliki beberapa fungsi bagi tanaman, antara lain dapat memperkuat berdirinya tumbuhan, dapat menyerap air dari dalam tanah, dan dapat pula menyimpan cadangan makanan berupa umbi-umbian. Berdasarkan bentuknya, terdapat dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil dengan ciri memiliki akar primer yang menancap jauh ke dalam tanah. Selain akar primer, terdapat pula akar-akar cabang yang tumbuh di sekitar akar primer. Sedangkan akar serabut dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil. Sistem perakaran akar serabut tidak dalam akar tunggang karena hanya memiliki akar-akar cabang tanpa akar primer. Bagaimana dengan struktur jaringan pada akar jika dilakukan penyayatan secara membujur atau struktur akar diamati menggunakan mikroskop, maka akan tampak seperti ini. Terdapat 3 daerah atau zona pada akar, yaitu dimulai dari yang paling bawah. Ada zona pembelahan atau meristemastis karena banyak terdapat jaringan meristem, khususnya meristem apikal, untuk memanjangkan akar. Selain itu, bagian paling ujung akar terdapat tudung akar atau disebut juga kaliptra yang berperan untuk melindungi ujung akar dan membantu menembus tanah. Selanjutnya ada zona pemanjangan karena sel-selnya memanjang, dan zona diferensiasi atau perubahan bentuk. Salah satunya membentuk rambut-rambut akar yang membantu dalam menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Semakin banyak rambut-rambut akar, maka semakin banyak pula air dan mineral yang terserap ke dalam akar. Nah, kalau tadi jika disayat membujur, lain lagi jika dilakukan penyayatan secara melintang. Strukturnya tampak seperti ini, baik akar dikotil maupun monokotil sama-sama memiliki jaringan epidermis, korteks, endodermis, parisikel, xilem, dan floem. Epidermis sebagai pelindung, korteks sebagai penyimpan cadangan makanan, endodermis berperan untuk mengatur masuknya air yang dibantu oleh pita Kaspari, parisikel untuk membentuk cabang akar, xilem untuk mengangkut air dan mineral, dan floem untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis. Perbedaan akar dikotil dan monokotil, selain dari banyaknya ada jaringan yang hanya dimiliki oleh akar dikotil saja, dan ada juga yang hanya dimiliki oleh akar monokotil saja. Jaringan yang hanya dimiliki oleh akar dikotil adalah kambium, yang bertugas untuk pertumbuhan sekunder atau pelebaran diameter akar, sedangkan jaringan yang hanya dimiliki oleh akar monokotil yaitu jaringan empulur. Empulur memiliki fungsi yang sama dengan korteks, yaitu menyimpan cadangan makanan. Masih ingat kan? Empulur dan korteks adalah jenis dari jaringan jaringan akar dari yang paling luar ke yang paling dalam, antara lain epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Silinder pusat terdiri dari parisikel, xilem, kambium, floem, dan empulur. Organ yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan bisa berdiri tegak. Batang juga sebagai jalan air dan makanan dari akar ke daun. Dan sebaliknya, bisa juga untuk menyimpan cadangan makanan seperti pada tanaman tebu dan sagu. Untuk jaringan batang baik monokotil maupun dikotil sama-sama memiliki jaringan epidermis, korteks, xilem, dan floem.
Fungsinya masih sama ya, sedangkan perbedaannya pada batang tanaman dikotil memiliki kambium dan ampulur. Pada batang, urutan jaringan dari luar ke dalam adalah epidermis, korteks, dan silinder pusat atau stele. Sebenarnya, batang memiliki jaringan endodermis, tapi hanya berperan untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk tepung atau amilium. Endodermis pada batang biasa disebut phloterma. Organ yang ketiga adalah daun. Daun memiliki banyak fungsi, bisa sebagai tempat fotosintesis, tempat respirasi atau pernafasan, tempat terjadinya penguapan atau transpirasi, dan tempat keluarnya tetes-tetes air yang disebut gutasi. Dilihat dari pertulangan daunnya, tanaman dikotil memiliki pertulangan daun menyirip dan menjari. Sedangkan pada monokotil memiliki pertulangan daun sejajar dan melengkung. Untuk jaringan-jaringan pada daun tampak seperti pada gambar berikut ini. Bagian paling luar di atas dan bawah sama-sama tersusun dari jaringan epidermis atas dan epidermis bawah. Selanjutnya, ada jaringan palisade atau jaringan pagar atau jaringan tiang. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Di bawahnya ada jaringan spons atau jaringan bunga karang yang fungsinya sama dengan jaringan palisade, yaitu sebagai tempat fotosintesis. Selain itu, ada jaringan pengangkut silem dan floem. Silem terletak di atas dan terletak di bawahnya. Satu lagi ada celah atau lubang yang terletak di bawah sekitar jaringan epidermis, yaitu celah stomata. Stomata berfungsi untuk tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida saat proses fotosintesis maupun. Oke, itu tadi merupakan penjelasan dari materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.